Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa, pasti luar biasa, amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang kepadamu Bapa. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat bersekutu denganmu Roh Kudus. Kami percaya Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau penuhkan kami, Engkau kenyangkan kami dengan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau sambil rindu Engkau Tuhan dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan kami, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadirat. Kami sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, yang ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Kami sembah, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Kau mulia, mulia bagi-Mu. Kami sembah Kudus, 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 Kuduslah mulia nama-Mu. Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
Tuhan, dan ku sanjung Kami mau sanjung Engkau lebih lagi Tuhan. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, 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 kudus namamu. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji melalui
tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah Engkau Tuhan melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah Engkau, sembah dan puji melalui tatamu, Tuhan, sembah dan puji melalui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi sembah dan puji melalui tatamu, Tuhan, sembah dan puji melalui tatamu, sembah dan puji melalui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan lebih lagi Bapa. Kami
percaya anugerah-Mu besar di dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Matamu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku Tuhan sebagai persembahan
lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kayaknya ini masih agak lesu semua ya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara buat bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau sambut kegerakan-kegerakan yang besar di gereja ini. Generasi pilihan. Kami generasi pilihan, memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami generasi pilihan, memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami bangsa terpilih, ibadah terjadi, amin. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Kami generasi pilihan Allah, memiliki kehidupan yang besar, Saling apa? saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami generasi pilihan Allah, memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami bangsa terpilih, imamat terjadi, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Kami bangsa terpilih, imamat terjadi, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Di generasi pilihan Allah, di generasi pilihan Allah. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Waktu gereja bangkit. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Sama-sama sorakan. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhan.
Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa-Nya, memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana, waktu Tuhan nyatakan rencana-Nya, memanggil kita dari semua bangsa, yang kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Iya, belum kau mau di sana ya? Nanti kalau aku mau di sana gini ya. Aku mau di sana gitu ya. Sambil pinggulnya joget-joget juga boleh ya. Iya. Coba gak, ku mau di sana. Ku mau di sana. Sekali lagi. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit. Ku mau di sana. Waktu Tuhan datang. Ku mau di sana. Jarang dimenangkan. Ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil sama-sama kita sorakan. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, pedang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Haleluya, mari kita sama-sama satukan hati kita kembali. Kami bersyukur Bapa. Musim demi musim telah kami lewati Tuhan. Tapi kami tidak pernah takut, sebab kami selalu bersama Engkau. Kira apa kata syukur Allah ya Rabbi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikanlah Tuhan kasih karunia-Mu di sini buat jemaat Tuhan, sehingga firman Tuhan akan Tuhan wahyukan secara pribadi. Apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu, Tuhan terjemahkan kembali dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun yang luput yang tidak kami mengerti. Kami pulang bahagia dan iman kami pastinya bertumbuh. Mari Roh Kudus bekerjalah dengan lebar, dengan tinggi, dengan dahsyat di antara kami semua, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terutama iman kami bertumbuh dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibuku yang dikasihi Tuhan. Nah, bulan ini mulai minggu kedua ini Bapak akan khotbah terus menerus sampai dengan ulang tahun gereja tentang gereja. Yang ulang tahun ke-19 banyak yang akan disampaikan, termasuk Bapak akan ulangi lagi mengajarkan tentang mentoring, tentang pemuritan, hal-hal yang perlu, dan juga mengajar kembali juga tentang peran dan fungsi gereja bagi kita semuanya. Ya. Lalu saya berharap sampai akhir bulan ini, saya meminta nanti paling tidak tiap-tiap kali ibadah itu ada 2 orang yang bersaksi ya. Jadi nanti hanya kesaksian saja, nanti digilir kami akan atur nanti lewat PJ-PJ-nya. Misalkan ibadah minggu depan ini, pagi ada 2 yang bersaksi dan sore juga ada 2 yang bersaksi. Ya. Pujian yang tadi yang nyanyikan oleh tim Praise and Worship yang judulnya Generasi Pilihan itu merupakan lagu kita ya tentang gereja ini ya. Nah, itu lagu termasuk lagu marsnya kita ya. Nah, itu diambil nama Generasi Pilihan itu diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang berapa Bapak Ibu yang tahu? 9. Coba kita buka ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Nama Generasi Pilihan itu dari situ. Sudah ketemu? Sama-sama saya katakan, Alkitab adalah firman Allah, tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya Bapak Ibu, Alkitab itu firman Allah, ya, bukan buku suci, ya. Mari kita sama-sama baca 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dari sini Bapak Ibu kalau ada yang belum tahu sejarahnya, gereja namanya Generasi Pilihan dari mana? Dari sini nih. Dulu kami bergumul, saya pribadi, apa ya nama jemaat ini ya? Nah, sempat dulu mau GBS Imamat yang Rajani, adalah itu aku lupa namanya banyak ya, ada 3 kalau nggak salah tuh kami gumuli, akhirnya kita jatuh pada chosen generation, gereja
generasi pilihan, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Atau katakanlah tadi generasi pilihan. Dari situ dulu dikira orang jemaat di sini kebanyakan anak-anak muda. Ya, anak-anak muda masih dalam proses, masih ongoing. Satu saat masih banyak anak-anak mudanya. Ya, Bapak Ibu. Lalu kisahnya dulu gereja ini diawali dengan cukup sederhana sekali. Kita memulai gereja ini sebelum 10 Oktober, 1 minggu sebelumnya kita ibadah di itu awal Oktober di Purwasari, ya, dengan hanya memakai tikar aja, nggak ada gedungnya, di terasnya. Yang kurang lebih yang hadir saya masih ingat tuh 41 orang, termasuk bapak sama ibu gitu ya, 41 orang jumlahnya ya. Sebagian besar tidak ada lagi di sini, sebagian besar ya. Ya, sebagian besar masih ada tinggal di sini juga ya. Berikut setelah kami mulai ibadah ini jalan dan pindah kita ke Budi Sehat. Itu auditorium yang dimiliki lab Budi Sehat ya. Nah, lalu di lantai 2 mulai datang orang-orang yang kita tidak duga-duga ya. Itu banyak sekali. Pembukaan pertama saya udah 100-an lebih ya. Kalau nggak salah 120 orang kurang lebih itu awal aja sudah segitu ya. Nah, cukup banyak sekali. Tapi pada waktu ibadah perdananya justru tidak. Ya hanya 40-an satu orang. Ya Pak Markus salah satu ya yang jemaat mula-mula selain pengurus-pengurus kayak kita ini ya, yang sudah lama sama-sama ya. Nah, lalu teman-teman yang di daerah Boro itu, Jagalan Boro, mereka baru tahu loh kami ada buka gereja ini berdiri, pada bergabung pada kesempatan berikutnya, berbondong-bondong. Ya, mereka bersama-sama dengan kami dan sampai saat ini. Ya dulu lebih banyak dari sini, yang dari Boro segala macam. Nah, setelah kita punya posisi di Pucang Sawit ini, bertambah-tambahlah teman-teman yang dari Pucang Sawit, termasuk Bu Lasmi, Pak Ratno ya. Tapi Pak Ratno udah ikut sebelumnya Pak ya. Namun setelah kami menetap sini, bertambahlah yang dari Pucang Sawitnya. Dan sekarang jemaatnya udah jemaat gado-gado, udah campur-campur ya. Bahkan yang paling jauh dari kita tuh Pak Nono ya, daerah Baki sana ya. Ya, ada lagi yang di Gentan juga jauh. Kalau dipikir-pikir mereka tuh bisa aja gereja yang dekat-dekat sana, yang cuma 5 menit jalan ini mereka kan kayak keluar kota ya. Ya, luar kota. Kamu dari luar kota Dina ke sini ya. Yang luar biasa ya. Dan setia. Sejak gereja ini ada sampai sekarang mereka tidak pernah mutus ibadah di sini. Ya, ketika dulu kita mulai gereja ini 19 tahun yang lalu, memang jumlah anak mudanya ketika itu puncak-puncaknya ya, banyak sekali anak-anak mudanya ya. Aktivis-aktivisnya juga banyak dulu ya, zaman dulu itu. Dan kalau kita sekarang ini hanya sisa sedikit yang tim tamborinnya, tim kreatif ministry-nya. Dulu kreatif ministry-nya kita tuh kalau ada acara apa-apa di kota Solo ini selalu diminta untuk ngisi. Ya Miranda dulu masih termasuk salah satu yang narinya, sekarang beliau hanya jadi pimpinan saja ya. Nah inilah yang perlu kita tingkatkan kembali, kita naikkan kembali. Yang dulu pernah ada, jangan hilang tapi semakin meningkat. Nah gereja ini juga punya marching band sebetulnya, tapi udah lama vakum, terutama sejak sebelum COVID ya udah vakum. Kita punya alatnya dan marching bandnya juga dulu jadi langganan, diundang oleh kelurahan kalau ada acara ya. Pokoknya warga sekitar ini kalau ada acara pasti mengundang gereja ini ya secara marching bandnya. Nah kalau gedung ini dirubah, direhab dari bentuk rumah sampai jadi seperti ini, itu dimulai sebelum COVID. Kalau ini pas COVID ya, pas kita bongkar ini yang ini. Yang kepala depannya 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau COVID itu 2020, maka 2019 atau 2018 lah kita mulai renovasi gedung ini sampai sekarang. Tinggal tahap penyelesaian akhirnya saja. Ya Bapak Ibu, makin kita cintai. Dan kalau kita lihat apa yang Tuhan perbuat buat gereja ini, dibandingkan keadaan kita loh Bapak Ibu, sungguh sangat jauh dan ini mengherankan. Yang setuju katakan amin. Ya, kecuali jemaat Bapak tuh orang-orang kaya semuanya gitu ya. Jadi gini gedungnya biasa, normal ya. Tapi berangkat dari keadaan jemaat yang seperti ini lalu gedungnya seperti ini, itu satu hal yang luar biasa. Tugas kita sekarang hari gini,
Kalau Tuhan bangun bisa seperti ini, dia punya rencana. Dari semua nih gereja yang direncanakan dengan hebat dan luar biasa. Tapi kita kan berproses, orang-orang dalamnya juga berproses. Kata-kata iman yang kita ucapkan juga itu diuji lagi. Ya, kadang-kadang meleset, orang jatuh bangun iman percayanya, sehingga kita masih datar-datar sampai sekarang. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan kata-kata Bapak ini, mari kita bangunkan, bangkitkan iman kita semuanya. Jadi kesaksian besok, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat, dengan satu tema, kita bisa. Bahwa kita jemaat ini bisa bangkit, bisa bangun, bisa pulih kembali, bisa berjaya, bisa jadi pemenang. Pokoknya judulnya kita bisa. Silakan disaksikan, nanti kami akan atur lewat PJ-PJ-nya, dipilih 2 orang. Ibadah pagi 2 orang, ibadah sore 2 orang. Kalau Bapak jadi dikalahkan juga enggak masalah. Kami mau dengar kita saling berbagi. Apa aja Anda dapatkan sama beribadah di tempat ini, ya sudah sekian lama ya. Jadi ada jemaat yang dari mula-mula, ada juga yang baru bergabung, semuanya kita sama-sama bertumbuh. Nah, mari kita masuk pada materi gerejanya, tertanam di gereja lokal. Katakan sama-sama judulnya, 2, 3, tertanam di gereja lokal. Kok pakai istilah tertanam ya? Nah, sekarang mulai dulu, apa itu gereja? Gereja itu adalah sekelompok orang-orang percaya yang hidup bersama dan bertanggung jawab satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas. Ya, diklik. Aku nggak bawa itu. Nah ini ya. Jadi kelompok orang-orang percaya, katakan orang percaya, yang nggak percaya gimana Pak? Bukan gereja, tapi ada dalam komunitas orang gereja. Jadi Bapak Ibu juga kalau Bapak Ibu bukan orang percaya, bisa nggak ada di sini? Bisa, tapi tidak disebut sebagai gereja. Siapa yang gereja? Saya yang percaya sama Tuhan. Sungguh saya percaya sama Tuhan. Saya percaya kematiannya merupakan tebus dosa saya, kematiannya jalan kehidupan saya ke depannya, itulah yang disebut dengan orang percaya. Nah orang percaya kan ada banyak, menjadi satu komunitas bersama-sama, kayak sekarang di ruangan ini, masih banyak lagi yang ibadah sore nanti, yang tidak ibadah pun juga ada, tapi kita menamakan dirinya komunitas gereja lokal, yang diam di sini, yang beribadahnya di Jalan Insinyur Haji Juwana nomor 238. Ini disebut dengan komunitas gereja lokal. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah jadi kita harus berdiam dalam satu gereja lokal. Nah ada yang Bapak tuliskan dengan tinta merah, kata bertanggung jawab. Saya ulang lagi ya. Apakah gereja lokal itu? Gereja lokal adalah sekelompok orang-orang percaya yang hidup bersama, living together. Jadi Anda nggak bisa jadi orang yang cuek, yang nggak peduli. Kalau hidup bersama tuh artinya kita saling mengenal dan saling peduli. Katakan amin. Katakan amin lagi. Ya, kata hidup bersama, kata bersama itu artinya ada hubungan yang saling. Saya kenal Mbak Retno kenal Bapak. Nama itu hidup bersama. Ada sepenanggungan juga, ada pedulinya juga, ya, ada kangennya juga, ada juga teguran juga, ada jengkelin juga. Nama hidup, living. Kita bukan malaikat Bapak Ibu yang sempurna, ada amin, yang nggak pernah salah, nggak pernah punya kekurangan, yang sempurna itu malaikat. Tapi ini kan masih manusia-manusia yang banyak salahnya. Ketika teman kita salah, kita berbuat apa? Memaafkan, mengoreksi, menegur, memperbaiki dia. Betul Bapak Ibu? Sebaliknya saya salah juga bisa. Bapak juga karena kasih, mengoreksi, menegur dan meluruskan Bapak gembalanya. Namanya kita hidup bersama, living together. Jadi ketika orang hanya datang ke gereja, saya mau gereja itu tuh. Gerejanya bagus sekali. Bahan sana banyak orang-orang kayanya. Anda buka gereja namanya. Karena kita nggak peduli sama orang lain ya. Yang jadikan ada di situ kebutuhan saya. Saya mau kenal para bos-bos itu supaya saya bisa jualan, saya bisa marketing, saya bisa ini. Jadi itu Anda punya rencana sendiri, bukan yang karena tadi kebutuhan kita sebagai manusia yang akan berinteraksi satu sama lain. Sampai sini bisa paham nggak?
Halo, Pak Bagio bisa paham Pak Bagio? Bisa ngerti? Saya sekali lagi, saya datang suatu gereja, ruangannya bagus, AC. Anda bukan jemaat gereja lokal, Anda cuma cari AC yang dingin. Betul nggak? Bahkan ketika kita pakai alasan rohani, saya datang gereja ini karena pengajaran bagus sekali. Bapak Gembala itu jelas dengar sampaikan firman Tuhan. Itu juga bukan gereja, bukan Anda jadi jemaat gereja lokal. Yang lain Bu Agus juga kita perlukan. Saya juga harus kenal dengan Pak Heru. Saya juga harus kenal dengan Pak Bagio. Semuanya kita kenal. Itu namanya baru jemaat gereja lokal. Bisa paham sama ini? Wah, di gereja ini kalau praise and worship luar biasa. Kayak band di luar, kayak Noah tampilannya luar biasa. Pak Lukas tuh kayak Ariel Batu Dewa ya. Saya kepengen dengarkan dia kalau nyanyi. Itu gereja lokal enggak? Bukan. Saya perlu mau Pak Lukas aja sama praise and worship. Saya lupa ada Dina, ada Pak Toto. Jadi gereja lokal tuh kita butuh semuanya. Saya tertanam di sini karena komunitas ini membuat saya hidup. Memberikan saya sumbangsi, bangkitkan iman saya, jaga iman saya, jagain punggung saya yang tidak bisa saya lihat, itulah namanya gereja lokal. Kalau ke satu tempat kerjanya karena gedungnya bagus, jemaatnya banyak, sugi-sugi kaya semuanya, itu bukan gereja lokal. Gereja lokal di mana kita merasa bertumbuh di sini. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saya ajak pengertian yang benar loh ya. Jadi gimana syarat kita mulai dalam suatu gereja lokal? Ya yang pasti Anda harus berdoa, yang pasti. Kadang rasa tidak cocok bisa ada, tapi Tuhan menyuruh Anda ada diam di situ. Ada keperluannya Tuhan mau pakai Anda situ atau Anda akan diberkati oleh komunitas itu. Secara orang-orangnya aku nggak kurang suka ya, misalnya kurang terdidik, kurang pinter-pinter, tapi Anda kan nggak tahu. Secara diam-diam mereka bisa jadi yang ada klaim tidak pintar itu doakan Anda dan bisnis Anda jadi maju. Namanya itu gereja lokal. Halo, halo. Saya kurang suka di sini pakaian jemaatnya kurang modis-modis. Apalagi banyak mbah-mbahnya pakai sarung misalnya gitu. Aku kurang setuju misalnya begitu loh. Apakah itu gereja lokal? Bukan. Anda cuma cari orang berpakaian yang seperti Anda inginkan. Bukan seperti apa Tuhan berikan orang-orang itu. Jadi intinya yang sebut gereja lokal, kebutuhan kita dalam komunitas ini. Coba ya, aku minta 1 menit. Anda harus muter lihat nih ya. Dari kanan, saya ke belakang lagi, lihat lingkungan. Saya mulai. 1, 2, 3, lihat ke kanan, putar lagi ke belakang, sampai kiri. Gimana teman-teman Anda? Kenal nggak? Bagus nggak? Bagus, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Itu namanya gereja lokal. Saya cuma butuh keperluannya sama Pak Gembala aja. Pak Gembala tuh kalau ngajar, jos. Dan yang lain ada nggak mau tahu. Bukan kelas saya bukan kelas mereka bergaulnya. Itu juga bukan gereja lokal. Kalau gereja lokal tuh misalnya sebutkan gereja sono yang gedungnya bagus, yang sama kayak saya etnisnya, yang Chinese, yang ini, itu bukan gereja lokal. Gereja lokal adalah kita memandang semua orang ada sama-sama perlu tempat diri dan kita menyatakan diri ada kesetaraan. Amin? Setara. Anda lebih kaya, setara. Kalau Anda punya kelebihan, bagi yang kurang. Yang kurang sehat, Anda tolong mereka dihiburkan, itu namanya gereja lokal. Nah tempat itu membuat kita nyaman, enak ada di sini. Kecuali ada yang bermasalah hatinya. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang pagi ini merasa tidak cocok dengan gereja ini, hatinya yang bermasalah. Ada sirosis hati. Tapi kalau ada nggak masalah dengan diri sendiri, semua teman kita ini adalah tidak punya masalah apa-apa. Dan saya oke saja di sini. Jadi definisi pertama tentang apa itu gereja lokal adalah komunitas orang-orang percaya yang saling bertanggung jawab.
Kamu bertanggung jawab loh, kalau dia misalnya imannya turun, ya dibangkitkan, di send WA, WhatsApp, udah lama nggak ibadah, ditegur, katakan amin. Ya. Jemaat sini kan juga kalau Anda nggak lama nggak ibadah, dikunjungin. Tim kunjungan segala bergerak dari mulai PC, sampai Sukmati, dan yang lain-lainnya. Yang kemarin dikunjungi, sampai hari nggak ibadah juga ada. Ya Pak, kalau dia kunjungi nggak datang juga. Betapa sabarnya Bapak-Bapak itu semuanya. Anda bayangkan, kita udah merasa diri kita sabar, Tuhan jauh lebih sabar lagi dari kita. Amin. Oh, kelakuan kita semua dilihat Tuhan, ditonton. Kita awari. Bengal-bengalnya, bandal-bandalnya nggak tahu berdoa. Kalau ngomong di bini, mimbar gini atau gini segala macam, positif semuanya. Kenyataannya doa juga nggak tahu, mesbah juga nggak tahu, baca firman Tuhan juga nggak tahu. Tuhan jengkel nggak sama kita? Jengkel, tapi Tuhan sudah ada terus, diampuni, dikasih makan, dikasih rezeki, disukseskan usahanya, kerjaannya, sukseskan, anak-anak dibuat lulus semua. Itu kasih Tuhan. Teladan kita adalah Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi ketika Anda melihat gereja atau apapun yang salah, Anda harus pandang saja Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Pandang saja Tuhan, pandang saja Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ada lagu gitu kan? Gak usah lihat orang lain salah, pokoknya pandang Yesus saja. Yesus memberi, Yesus mengampuni, Yesus suka mengasihi, dan kita jadi yang seperti itu juga. Katakan amin. Jadi itulah definisi gereja lokal. Yang kedua, gereja lokal itu apa? Sekumpulan orang-orang percaya yang belum sempurna. Ada amin saudaraku? Ada Bu Tati, sempurna enggak? Belum. Kita diproses belajar dengan prinsip-prinsip firman Tuhan menuju kepada kesempurnaannya. Nyatu siapa? Kristus, Tuhan Yesus. Sempurna seperti Dia. Bukan sempurna kayak Bapak Gembala, tetap gak sempurna. Sempurna kayak pastor, tetap gak sempurna. Sempurna kayak presiden, tetap gak sempurna. Tapi menuju kesempurnaannya Dia. Seperti Dia. Yesus dalam bentuk makhluk insani. Apa itu makhluk insani, Bapak Ibu? Manusia kayak kita nih. Sempurna gak? Sempurna. Sebagai Allah, sebagai Tuhan Dia sempurna. Ketika Dia dalam bentuk manusia insani pun Dia sempurna. Tuhan Yesus gak pernah telat berdoa. Tuhan Yesus punya kasih, kuasa ada. Kalau Dia berdoa pasti Tuhan jawab doanya. Sempurna kan? Kita belum seperti Dia, tapi kita menuju ke sana. Lewat apa? Belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi ketika seperti ini dengarkan Bapak khotbah atau pendeta lain khotbah, kita lagi menerima prinsip-prinsip pengajaran yang menyempurnakan kita masing-masing. Katakan amin. Nah, kecuali Anda nggak mau dengar, kalau kita mau perhatikan, mau mencatat, mau mengulang, mereview lagi, kita akan disempurnakan seperti itu. Makin sempurna jalan hidup kita seperti Yesus yang sempurna. Lalu Yesus itu siapa buat gereja? Dialah suri teladan kita. Ada men? Kepala gereja dan teladan kita tuh Yesus bukan yang lain. Jadi teladan kita tuh Yesus bukanlah Bill Gates yang kaya, ya, atau Presiden Jokowi. Teladan kita Yesus yang tidak kelihatan, tapi Alkitab menceritakan siapa Dia. Ada men? Nah ini katanya, Bapak ini hoax apa benar, Bapak juga nggak tahu. Sekarang ini lagi dicetak di China, Alkitab yang di-revive, direvisi. Tidak boleh lagi menyebutkan Yesus itu lahir dari perawan Maria, bagian begitu dihilangkan. Tidak lagi menyebutkan Dia bangkit, Dia muncul lagi di antara manusia, dihilangkan. Karena kenapa? Kekristenan di Cina itu terus bertambah-tambah jumlahnya. Pemerintah resah dan mereka membolehkan ibadah, tapi Alkitabnya direvisi. Doakan supaya mereka tidak runtuh imannya.
Jadi bagian-bagian penting, Yesus adalah Tuhan, dihilangkan. Yesus manusia biasa, dia lahir dari perawan Maria, dihilangkan. Dia, lalu kemudian dihilangkan lagi, misalnya dia bangkit, dia sembuhkan orang. Jadi mujizat, kesembuhan segala macam dihilangkan. Seolah-olah kayak manusia biasa saja. Mulai dierupsi dan akan, saya pikir bukan hanya dipakai di Cina, di mana-mana akan dihilangkan. Nah, kalau Anda tidak sempat belajar firman Tuhan yang benarnya, akan terkecoh. Bahaya besar buat anak-anak kita yang ke depan nanti loh. Mereka akan pegang Alkitab yang dihilangkan kuasa Tuhannya. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Jadi mereka akan ngerti Yesus seperti manusia, kayak nabi-nabi yang lain. Karena yang seperti Yesus tidak ada tandingannya. Mohon maaf, saya tidak hina agama yang lain. Sebutkan Bapak Ibu kalau tahu, mana ada pemimpin agama lain yang bisa berbuat mujizat selain Yesus? Tidak ada. Ada amin? Sembuhkan orang, bahkan bangkitkan orang mati itu tidak ada yang lain. Nggak ada catatannya, siapapun nggak ada. Nah itu yang berusaha dihilangkan. Jadi boleh tetap Kristen, tapi buku pegangannya bukan lagi yang asli yang seperti sekarang kita tahu. Bapak Ibu simpan Alkitab buat anak-anakmu. Dibeli dari sekarang. Ngeri besok-besok itu dihilangkan semuanya, maka kita akan ngerti Yesus kayak manusia biasa yang tidak menyelamatkan orang yang berdosa. Berikutnya, lalu siapakah gereja lokal itu? Tempat dan komunitas di mana kita merasakan percepatan pertumbuhan. Ada ngalami pertumbuhan. Aku mesti tanya ya sama Mbak Riki ini. Mbak, kamu merasa di sini ada pertumbuhannya enggak? Ada. Ada dengan agak ragu jawabannya, tapi ada. Bagus, ada pertumbuhannya enggak sini? Dan kalau ibu sendiri, Bu Riki sendiri, di rumah tetap menjadi orang baik, dan kamu olah imanmu sendirian, tanpa komunitas ini, rasanya ada beda nggak? Beda nggak? Beda. Komunitas ini nggak ngajarin kita soal iman, tapi mereka menjadikan saya apa? Punya greget. Aku pun pendeta, jika tanpa kalian semuanya, bisa lemah. Amin. Itu namanya percepatan pertumbuhan. Pak Markus, ya baik orangnya. Pak Markus senang hal rohani. Tapi Pak Markus di kamar sendirian 20 tahun, gak jadi apa-apa. Betul gak? Saya lama-lama kurus kering dan tinggal kayak tengkorak. Tapi Pak Markus bersama kita jengkelin dia, kita buat dia tertawa, tapi imannya bertumbuh. Itu pentingnya komunitas. Jadi Anda nggak butuh gereja untuk bertumbuh. Ada amin? Nggak butuh gereja untuk bertumbuh, kecuali nggak mau bertumbuh. Jadi saya rasakan percepatan. Ya coba Anda sendiri di rumah, tapi orang baik. Kalau tanya misalnya, Pak, minggu lalu nggak ibadah? Kemana? Aku di rumah aja kok Pak. Bapak minggu depan lagi datang lagi, tak tanya lagi. Pak, kok nggak ibadah? Di rumah aja kok Pak. 2 tahun gitu di rumah aja. 10 tahun di rumah aja. Dengan dia 10 tahun sama-sama kita beda. Ada percepatan akselerasi bertumbuh. Nggak tahu kenapa. Rupanya Tuhan untuk memberkati jemaat ini semuanya. Ya, generasi pilihan diberkati oleh Tuhan. Itu berkat tuh dibagi-bagi Tuhan, kecipratan semuanya. Aku nggak ngapa-ngapain, nggak melayan, tapi kok imanku tambah mantap ya. Itu namanya percepatan pertumbuhan. Beda sama ibu sendiri, bapak ibu sendiri. Mbak Retno misalnya, dia nggak bisa ke gereja, sendiri di rumah bangun. Bang, aku bisa ikut kok acara online-nya. Minggu depan lagi tuh, sampai 1 tahun pasti ada yang kurang. Beda kalau saya berada di tengah-tengah keluarga jemaat. Betul apa betul? Betul apa betul? Beda. Jadi kalau Anda nggak peduli gereja, aku nggak usah butuh gereja, Alkitab ada di rumah. Bisa dengarkan suara siaran El Shaddai atau siaran radio di gereja sini. Beda bos tumbuhnya dengan kalau Anda gabung sama-sama kita di sini. Ada amin?
Ada amin? Coba besok minggu depan saksikan. Ada nggak terlibat banyak, tapi Anda harus akui, komunitas ini menumbuhkan saya. Jadi gereja lokal tuh bukan sekedar suatu merek, GBS Generasi Pilihan, tapi komunitas orang-orang yang di dalamnya saya merasa bertumbuh. Kedesak sama orang-orang bertumbuh. Mereka ngerti ini, oh mereka berdoa. Anda terpancing nggak? Kita belum pernah dengar Ricky doa syafaat. Minggu depan doa syafaat ya. Lah lagi dia bisa berdoa syafaat di sini, dia berdoa begini. Yang lain yang nggak pernah berdoa terinspirasi kan? Kok bisa sih? Itu maksud saya. Anda pasti juga tahu dia akan berdoa pribadi di kamar. Dengan keluarga. Sama-sama Andro, sama anak-anaknya. Tapi kan berdoa depan kita nggak pernah. Waktu dia berdoa depan kita semua, iman kita mumbul, terangkat. Kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa. Nih, itu maksud saya, perannya gereja itu begitu. Itu namanya gereja lokal. Saya disentuh, saya terinspirasi dengan teman saya, jemaat yang lain, yang mereka bertumbuh mengejar Tuhan. Lalu saya kalau diam saja gimana? Orang lain pada lari, kok aku diam aja? Nah itu namanya gereja lokal. Ada amin? Gereja ini menginspirasikan kita untuk kita bertumbuh, tidak diam saja, tidak statis. Ada amin? Ya bisa jadi awalnya pengajarannya benar, ini benar, tapi kan lama-lama semua orang punya sumbangsi, saling, prinsip saling, katakan amin. Coba katakan sama-sama, saling, 2, 3, saling. Saling mengasihi, saya mengasihimu, engkau mengasihi saya. Saya memperhatikanmu, engkau memperhatikan saya. Nah itu kan membuat kita segar sini. Katakan amin. Kecuali hatinya Ricky lagi bermasalah. Masalah pribadi, tapi jadi buat susah diri sendiri. Amin. Bapak Ibu, semua orang keluar dari sini adalah karena masalah pribadi. Bukan karena gereja ini berbuat sesuatu. Ya kalau mereka keluar, putuskan keluar, ya masa kita mau tahan? Udah putuskan, Pak saya mulai minggu depan gak beribadah sini lagi. Ya bahkan yang pamit tuh jarang. Tahu-tahu hilang gitu aja. Itu keputusan mereka pribadi. Kita hargai keputusan mereka. Ikut Tuhan kan gak dipaksa-paksa, betul gak? Ya kalau kamu mau ikut Tuhan ya silakan. Jalannya terjal, bos, iya. Berbatu-batu, iya. Yang gak mulus-mulus mungkin. Di gereja ini Anda harus bayar harga. Di gereja ini Anda harus datangi jam 8 pagi, di gereja ini kalau mau ibadah sore jam 5 sore, yaitu jalan-jalan yang tadi nggak mulus-mulus tadi, yang nanjak dan yang terjal dan yang berbatu-batu. Tapi itu risiko, bayar harga namanya. Slide berikutnya lagi. Nah lalu gereja itu apa secara Alkitab, apa kata firman Tuhan? Gereja adalah tubuh Kristus. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 18. Itu ayat-ayatnya Bapak Ibu bisa catat ada 3. Gereja secara Alkitab, kalau tadi kan gereja definisinya gereja umum ya, Bapak. Sekarang Alkitab bilang apa tentang gereja? Ya. 2, 3. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Mohon maaf nih misalnya, ini tangannya Bu Melvin nih tangannya. Nah kalau ini ditempatkan Tuhan, ditaruh kepalanya aneh enggak? Ada tangan atas segini aneh kan? Tuhan tempatkan di tempat yang tepat, tapi dia butuh tubuh ini untuk nempelkan ini. Ada butuh tubuh, itu gereja. Karuniamu enggak laku di luar tubuh. Ada men? Tangannya yang berfungsi ya di tubuh ini. Untuk ngambil, untuk bekerja dan sebagainya. Di luar ini ya enggak berfungsi. Masa ada tangan getayang sendiri kan itu jalan-jalan, kan enggak ada. Di tubuh ini jadi cantik, orang juga jadi cantik. Katakan amin. Karunia saya hebat. Saya bisa menafsirkan mimpi, saya bisa bernubuat, saya bisa main musik, saya bisa memimpin dan sebagainya. Tapi di luar tubuh Anda enggak berfungsi apa-apa.
Banyak orang kayak gitu, banyak Bapak Ibu yang kukasih dalam Tuhan. Orang-orang berbakat, bertalenta yang bukan siapa-siapa karena mereka tidak gabung dalam tubuh Tuhan. Sampai sini bisa pahami? Halo? Loh, talenta kita tuh kelihatan ketika kita gabung di gereja ini. Mau ada acara Natal, bentar lagi kita akan pilih pulang dari Bromo, kita akan bentuk panitia Natal ya. Dipilih, pasti kita milih orang-orang yang bertalenta tuh, betul nggak? Oh, bidang acara sini. Yang ngurusi konsumsi ini. Nah, itu kan laku di sini. Yang di luar sana juga belum tentu kepake seperti itu. Jadi tubuh itu tempat nyantelkan anggota badan saya. Kepala saya ini ada berfungsi dan jadi bagus di tubuh ini. Coba deh lepas dari tubuh saya. Hanya kepala gitu kan, Anda ngeri ya pasti ya. Kepala jalan-jalan tanpa tubuh. Nah, begitulah juga dengan kita. Jadi Anda sadari, saya butuh gereja lokal, karena gereja lokal itu ada bagaikan tubuh, tempat nempelnya saya. Tempat di mana saya tempatkan. Saya baca khusus lagi, ulang lagi ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, itu kita anggota kan, katakan amin. Semua ini kan anggota. Masing-masing secara khusus suatu tempat yang pada tubuh, suatu tempat. Tempat lengan di sini. Tempatnya jari-jari di sini. Jadi kita semua ada peranan Bapak Ibu, katakan amin. Yang cuman bersih-bersih gereja, yang keamanan gereja, yang jadi singer, yang jadi penari, jadi apa-apa, mereka ada tempat di tubuh ini. Jadi kita butuh gereja lokal. Katakan amin. Bersyukur ke Bu Yuli itu, Bu Larti, Yuli itu anak-anaknya. Jauh sekarang tinggalnya, tapi diusahakan untuk ibadah sini. Dia menyadari butuh tempat, betul nggak? Di luar sana beliau hanya sendirian, selain yang kayak Bapak bilang tadi, saya nggak bertumbuh karena sendirian. Terus karunianya, talentanya, kecakapannya, bakatnya tidak bisa berkembang kalau di luar tubuh itu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang belum juga menjadi jemaat yang tetap, ya tanyalah sama Tuhan, emang sini tempatku? Kalau iya, ya segera juga jadi satu. Supaya saya punya tempat untuk saya menetap tadi. Tempat pada tubuh. Mendapatkan tempat pada tubuh. Katakan amin. Katakan amin. Tempat pada tubuh. Katakan sama-sama 2, 3. Sekali lagi, tempat pada tubuh. Tubuh kita apa? Tubuh Kristus, gereja namanya. Ya, tubuh Kristus gereja namanya. Dan saya dimasukkan, ditempelkan Tuhan. Yang jadi pendeta, yang jadi penatua, yang jadi diaken, jadi apa saja itu tempat. Tempat saya ditempelkan. Fungsi dan tempat kita ada di gereja itu. Katakan amin. Katakan amin. Semua bakat-bakat kita, orang percaya itu pasti dipakai Tuhan. Di mana tempatnya dia dipakai? Iya di gereja. Enggak mungkin dia di tempat dangdutan dipakai. Ya, enggak mungkin di tempat yang lain, di kasino, pasti gereja Tuhan. Nah, celakanya kalau Anda berbakat, Anda tuh punya karunia-karunia Tuhan, dan tidak jadi satu anggota gereja lokal, kemana kita untuk mengabdikan? Kita ibarat tangan yang gentayangan jalan-jalan ya di udara tanpa tubuh. Halo? Halo? Bapak Ibu ngambil sesuatu kan nggak mungkin pakai kepala, betul nggak? Gitu ya, ambil toples itu pakai kepala gimana? Jatuh. Anda butuh tangan. Tapi kalau hanya tangan tanpa tubuh, buat apa dia bekerja? Nggak ada tubuhnya. Tangan itu bekerja buat tubuh saya, buat melayani tubuh saya. Jadi tangan-tangan ini semua anggota-anggota jemaat ini adalah anggota-anggota yang melayani tubuh. Jadi Anda nyanyi tadi, yang singer tadi, dia melayani buat kita. Siapa kita nih? Tubuh. Tubuh Kristus. Katakan amin. Saya ragu, ngerti nggak sih? Ngerti ya? Anggota-anggota itu semua bekerja melayani tubuh. Melayani gereja. Ada amin? Ya, jadi kalau Anda tuh belum melayani, belum terlibat, ayo daftarkan dirinya. Pak, saya mau melayani Pak. Jadi apa? Jadi apa? Ya.
Bu Dana nih singer baru penampilan perdana nih. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus nggak? Wih Pak Nono sampai begini, bagus. Karena dia ibu komselnya. Bagus. Akan lebih bagus lagi besok. Bulan depan akan lebih bagus lagi. Lebih bagus terusnya. Kenapa? Anggota tadi semakin berkembang. Dia punya kegunaan, punya fungsi buat tubuh. Ingat tuh, berarti kalau Anda tuh cuman sodakop. Cuman begini aja. Gak ngapa-ngapain. Anda gak berikan fungsi apa-apa buat tubuh Kristus. Pada Anda nempel di sini. Ibarat tangan yang gak pernah dipakai. Coba sekali-kali nanti pulangnya, ya tangan Anda tolong diikat begini, pakai tali rafia. Terus Anda pakai tangan satu tangan. Ada orang bertanya madam, Bu, itu tangan satu lagi kenapa? Lagi saya ikat kok. Ada aneh. Punya tangan dua, hanya satu yang difungsikan. Seperti itu juga gereja nih. Jadi banyak orang gak berfungsi. Gak mau berdoa, petugas doa gak mau, ini gak mau. Itu adalah anggota-anggota yang diikat. Tidak sadar Anda diikat oleh setan. Diinvalidkan sama musuh kita. Jadi gak berperan dan gak berguna. Halo, enak gak yang tim rombongan among tamu? Siapa suka among tamu? Angkat tangan coba. Enggak ada. Angkat tinggi-tinggi dong, angkat tinggi-tinggi. Iya. Diberkati nggak jadi among tamu? Diberkati. Merasa Anda jadi punya apa? Fungsi, ibarat tangan tadi bekerja. Ya kan? Buat gereja ini. Jadi semua anggota itu punya fungsi melayani tubuh. Tubuh itu artinya gereja Tuhan. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, kita dari dulu juga punya prinsip demikian. Yang penting semua terlibat. Suaranya kurang-kurang setengah ton. Harusnya A kurang sedikit. Harusnya nadanya dasarnya D kurang sedikit. Udahlah gak apa-apa lah. Nanti lama-lama pinter juga. Coba Bapak Ibu sekarang melayan di Elsa di sana. Terus dari pendoa syafaat juga diukur. Udah berapa jam doanya sehari. Misalkan gitu loh. Sini gratis, Anda nggak pernah ditanya, cuma doa aja sini. Tapi Anda nggak mau. Itu sama dengan tangan yang diikat tadi. Anda jalan dengan satu tangan pegang mic ini, yang satu begini. Pak kenapa tangannya? Nggak apa-apa. Kok nggak dipakai? Ya aku lagi nggak pakai aja. Lucu nggak? Lucu nggak? Sama ada juga gitu. Bisa melayani sebagai anggota jemaat ini, tapi Anda nggak ngapa-ngapain. Bisa berfungsi apa? Banyak fungsinya. Tahu akunting dikit-dikit, bisa meriksakan keuangan gereja, jadi pengawas bisa, bersih-bersih gereja bisa, tapi nggak ngapa-ngapain, diem. Itu masalahnya. Gereja tuh yang paling aktif tuh kan kelihatan, paling Pak Pendetanya. Diakonianya, diaken-diakennya. Lalu among tamu, singer, penari, yang multimedia, soundman, selebihnya siapa namanya? Yang lebihnya apa? Ayo, beri julukan Bapak Ibu. Anda tamu atau jemaat? Jemaat. Nah kalau jemaat kan anggota, kata firman Tuhan nih. Anggota berarti harus melayani. Itu baru gereja yang benar. Terlibat masing-masing. Apa bisanya, tidak usah diatur-atur oleh Bapak Gembala. Herum misalnya daftar gini, saya bisa nyatpam Pak. Oh, monggo silakan. Udah aman semua, tutup pintu gerbang, masuk dengarkan firman Tuhan. Nanti buka lagi pintu gerbang waktu jemaat pulang. Itu melayan juga. Sedikit yang kita perbuat menunjukkan bahwa tangan kita ini tidak diikat. Tangan kita ini free untuk melayani Dia. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Ya, aku cerita sedikit ya. Suatu ketika Bapak di Jakarta pernah ikuti satu seminar oleh Bapindo tentang akhir zaman. Di Kupas Kitab Wahyu. Luar biasa. Kagum saya. Dia profesor. And then Pak Cornelius Anggoro cerita sama saya suatu ketika. Pak Cornelius itu pernah ketemu sama dia di Singapura ke gerejanya Pak Konghi, Pastor Konghi. Dia tuh yang profesor yang ngajar luar biasa tadi. Yang titelnya sepabrek-abrek. Cuman among tamu di gerejanya Pastor Konghi. Tidak pernah khotbah.
Tidak pernah ambil jatah khotbah. Dia among tamu. Welcome Greater Church. Saya heran melihat Pak ngomong Pak Cornelius, yang benar. Iya, pastor. Dia seminar sampai batas Sabtu siang. Sabtu sore terbang kembali ke Singapura. Karena minggunya dia tugas jadi welcome Greater Church. Orang udah hebat gitu aja, mau melayani cuma jadi among tamu. Anda siapa? Nggak mau terlibat apa-apa, cuma duduk manis. Itu sama dengan tangan yang sekali lagi diamputasi. Ada tangannya tapi nggak digunakan, diginiin aja. Itulah kita kalau kita nggak terlibat apa-apa. Mari dengan khotbah yang pendek ini Bapak sampaikan supaya Anda mulai tergerak kembali lagi. Yuni dulu ada singer, ya saat-saat kita awal ya, gereja awal dia singer, ya sekarang mesin jahit singer dia, ya, nggak pernah mau nyanyi lagi. Wah Ari Wahyu tuh terlibat juga, apa Mas? Waktu kita gereja lama di bersih-bersih, apa? Syuting. Nah, Ari Wahyu terlibat ya. Sekarang sodakep gini dong modelnya gini. Duduk diam mengamati, ya sambil ngantuk-ngantuk dan pindah alam semesta. Ayo dong melayani lagi. Jadi gereja lokal. Bella Andi kalau udah mantap memang daftarkan sini, Anda juga segera melayani lagi. Jadi kita bukan hanya butuh tadi pujian, khotbah. Saya butuh berinteraksi satu sama lainnya. Mereka keluarga saya. Gerejanya ada tubuh di mana saya nempel sini seperti tangan yang nempel ini kan. Kan bukan nempel tempat lain, nempelnya tubuh saya ini. Tangan Anda nempel tubuh Anda kan. Anda butuh tubuh. Tubuh itulah gereja. Berikutnya lagi, pandangan firman Tuhan lagi ya. Yang kedua, yang B. Sebagai rumah Tuhan. Sampai sini kita selesai ya. Bapak pendek-pendek aja nggak apa-apa. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 2 ya. 2, 3. Dan biarlah ayat ini indah sekali ya. Ini Bapak Ibu lihat nih bangunan nih. Ini udah replaster, sebelum ini bangunan ini ada batu-batu disusun. Ya, benar ada yang pakai batu bata, tapi bangun kita yang baru ini pakai habel semuanya. Pakai habel, susun di plester. Jadi bangun seperti ini. Kalau gereja ibarat bangunan, batu-batunya itu Anda. Maka disebut batu yang hidup, yang beriman. Batu yang bernyawa, batu yang punya ide, batu yang punya kekuatan, batu yang punya kreativitas. Itulah gereja Tuhan. Jadi siapakah penyusun bangunan gereja? Kita, katakan amin. Bapak tanya sekali lagi ya. Siapakah batu penyusun gereja? Kita. Anda semuanya. Ketika jemaatnya semuanya enggak ada, tinggal nama gereja Bethel Injil Semenu, jemaat generasi pilihan. Cuma nama tok, orangnya udah enggak ada lagi. Termasuk Pak Gembala udah enggak ada, Ibu Gembala enggak ada lagi. Bukan gereja. Dari pengertian kedua nih, gereja itu harus ada batu-batu yang hidupnya, yang jadi penyusun bangunannya. Katakan amin. Bila nggak ada jemaatnya, dia bukan gereja lagi. Halo. Jadi disusun dibentuk oleh batu-batu hidup ini. Kalau bangunan ini batu-batu yang mati. Batu bata itu bangun mati. Batu kali, batu mati. Habel, batu mati. Tapi Anda, penyusun rumah Tuhan adalah batu-batu yang hidup. Bernyawa, bisa teriak sama Tuhannya. Punya iman, punya doa, punya harapan. Itu disebut dengan batu-batu yang hidup. Lalu ada kalimat lagi, kembali ke materinya. Batu-batu tadi yang hidup tadi tersusun rapi menjadi rumah Tuhan. Apa nih pengertian tersusun rapi? Halo. Tersusun rapi.
Rapi lawannya apa? Berantakan, sembarangan. Kita gereja sembarangan enggak? Enggak, rapi. Ada aturan jam ibadahnya, ada pemimpinnya, ada diakennya, ada strukturnya. Betul Bapak Ibu? Namanya rapi tersusun. Batu-batu tadi itu diatur, tersusun rapi. Namanya gereja. Enggak suka-sukanya, rapi. Lah Bapak Ibu coba ingat ya, kalau ibadah gereja tetangga kita, gereja tetangga itu gereja bawang ya. Kan jam panggilan sholat juga ada waktu tertentunya. Ada sholat yang siang, ada sholat yang sore, ada sembahyang yang maghrib, ada sembahyang isya yang malam lagi, teratur. Kita juga teratur. Artinya nggak bisa juga tiap orang datang, aku ke gereja aja, lagi aku ada waktu. Ada datang sini hari Selasa, siang-siang jam 11 siang. Itu hanya doa, itu kan begereja. Begereja itu ikuti aturannya. Katakan amin. Tersusun rapi. Amin. Nah makanya kenapa kami juga selalu mengingatkan jemaat Tuhan, ayo Bu, lama enggak gereja, karena ada aturannya. Bukan suka-suka kita. Betul Anda bisa bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sembahyang kapan saja itu betul, tapi kan ada aturannya. Yang memang gereja itu buka hari Minggu, jam 8 pagi itu GBS generasi pilihan. Sore besok, ya sore nanti jam 5. Kalau gereja kita berkembang bisa jadi 3-4 kali ibadahnya. Dari jam 6 pagi udah ada ibadah, jam 8 pagi ada ibadah lagi. Ya, lalu sambung lagi jam 10, lalu sore jam 5. 4 kali bisa jadi ibadah. 300 orang, 1,1200 orang. Sedemikian iman kita Bapak Ibu. Halo? Tapi kan ada aturan-aturannya. Namanya tersusun rapi. Batu-batu hidup ini semuanya tersusun rapi. Ada yang menempati sebagai koordinator pelayanan praise and worship. Ada yang menempati diri sebagai koordinator misalnya sukma hati. Namanya tersusun rapi. Lalu cari anggota-anggotanya yang mau diajak untuk besuk-besuk, yang diajak sebagai singer, yang diajak sebagai apapun juga. Jadi itulah intinya kita perlu satu gereja lokal, karena gereja lokal yang pertama adalah tubuh. Amin. Tempat mencantelkan kita sebagai anggota, karena kita nggak mungkin tangan cuma jalan-jalan sini. Ini telapak tangan, terus tangan Bapak jalan-jalan. Ada ngeri pasti kan? Wih, tangan siapa tuh? Malam-malam datang ke rumah Budana, ya nggak ngomong cuma mau ngajak salaman, Budana pasti lompat lari. Tapi karena dalam tubuh ini, ya beliau kenal saya Pak Melvin dengan tubuh yang demikian. Oh Pak Melvin, selamat malam Pak, jadi ramah. Kenapa? Nempel di tubuh. Anda juga jemaat harus nempel pada tubuh. Tubuh Anda yang mana? Enggak seberang tubuh. Halo? Halo? Boleh nggak Pak saya nempel-nempel tempat yang lain? Tangannya Dina nempel juga nggak ke tangan orang lain? Kan nempel pada satu. Halo? Tangan kanan saya nempel pada tubuh ini. Kan nggak nempel juga tempat lain. Jadi kita nggak mungkin nempel-nempel di gereja lain. Kadang-kadang hari Minggu pertama saya di gereja ini. Kedua saya di gereja Baptis. Ketiga saya gereja Advent. Keempat gereja. Itu bukan tubuh namanya. Halo? Halo? Pengertiannya harus nempel pada satu tubuh. Anggota tuh nempel pada satu tubuh, nggak mungkin jalan-jalan. Ada amin? Ada amin? Pak Prin bisa ngerti Pak? Serius banget dengar gitu. Tapi ngerti Pak ya? Harus butuh tubuh ini ya. Tempat nempel, kepala nempel pada tubuh. Ya, tangan nempel pada tubuh, kaki nempel pada tubuh, semua nempel pada tubuh, jari-jari kaki semua nempel pada tubuh. Tidak di luar itu. Nah, Anda nggak mungkin jadi anggota yang jalan-jalan nempel di sembarang tempat. Ya, Pak Nono nih, katakanlah Pak Nono tangan. Tiba-tiba hinggap nempel tangan orang lain. Kan jadi 3 tangan orang itu. 2 yang aslinya tambah Pak Nono 1. Serem nggak? Serem. Jadi saya bisa belajar dari tempat lain, menimba ilmunya. Sekali-kali saya datang ke KKR, dengarkan khotbah orang lain. Tapi tubuh saya tetap sini, yang ini. Generasi pilihan tubuh saya.
Saya nggak mencok-mencok di tubuh orang lain. Ini tempat saya. Bagus, kurang bagusnya tergantung kita. Kurang bagus, yuk bagusnya sama-sama. Katakan amin. Bukan cuma ini kurang bagus nih, kurang apik pujian penyembahannya. Ya bagus sih dong ya bareng-bareng. Gimana Anda tahu apa usulnya Anda apa? Dia ngomong bareng-bareng. Maka itu besok saksikan mana kurang-kurang kami, saksikan dalam kesaksian-kesaksian. Kurang ini, pujiannya ini, bagikan dua orang, pagi 2, sore 2, pagi 2, sore 2. Nah nanti Oktober Bapak khotbah semuanya lagi tentang gereja, minggu pertama, minggu kedua. Itu khotbah Bapak. Ya, jadi Anda bisa bebas bicara apa saja. Tapi tadi pengertian-pengertian tentang gereja lokal udah saya sampaikan. Katakan amin. Katakan amin. Tadi dengar pujian generasi pilihan, Anda suka nggak? Dapat berapa bintang? Cuman Bu Mel kasih 5, yang lain berapa kasih berapa bintang berapa? Bintang 5 tuh Dina. Barno 1. Kasihan 1 kasih Barat dulu bintangnya. Masya Allah Mbak. Bintang 5 pujian itu lagu kita mewakili generasi pilihan. Kami adalah generasi pilihan Allah. Katakan amin. Bagus kan kalimat depannya, kami adalah generasi pilihan Allah. Ya. Semangat Bapak Ibu semuanya. Ya, intinya gitu, kita adalah anggota yang nempel pada satu tubuh, tidak mungkin pada dua tubuh. Dan mungkin ada gentayangan, nempel-nempel sana, nempel sini, gereja ini nempel, ya. Kami minggu ketiga di sini, gini sekian, ya. Yang bagusnya pada satu tempat. Bingung menetapkan di mana? Doa dulu. Ada amin? Doa dulu. Kita juga nggak pernah paksa-paksa. Anda merasa ini cocok, tempat Anda bertumbuh, puji Tuhan. Jadi ibadah juga bukan lagi diwajibkan, tapi merupakan apa? Iman saya. Katakan iman saya. Iman saya. Saya percaya dengan saya beribadah setia dan rajin, saya akan bertumbuh imannya. Iman. Bukan dipaksa, bukan kewajiban. Hapus kata kewajiban. Iman saya. Halo? Seperti lu Mbak Rini, untuk memilih percaya pada Gusti Yesus, ya dengan imannya. Ini jalan saya untuk menuju kepada keselamatan. Ibadah pun sama demikian. Anda pilih dengan saya beribadah di sini, iman saya akan bertumbuh. Jadi namanya iman. Kita nyanyi lagi, yuk. Kami generasi pilihan Allah. Oh, saya umuman dulu ya tentang kamu yang ngomong. Nanti hari Kamis. Ya, Bapak Ibu, saya akan mengumumkan besok hari Kamis kita akan ada fellowship pria dan wanita. Ya, jadi gabung bersama-sama. Nanti tempatnya terpisah di sana karena tempatnya itu luas. Itu di Wedangan West, itu di UKS. Ya, UKS apa ya? UKJS, OTS ya, sorry. Iya. Jadi nanti kita kumpul di gereja jam 6, kemudian yang boro itu jam 6 juga nunggu di jembatan dekatnya rumahnya Pak Yamto. Jadi tolong semua bisa ikut, ya. Itu kontribusi biaya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu boleh milih, nanti itu di Wedangan, itu harganya terjangkau banget. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama fellowship pria dan wanita ini. Tanggal 14 September hari Kamis, jam 6:30 malam di sana. Ya, di sana. Baik, kita cepat. Oke, dari wanita, silakan Bu Melvin umumkan. Ya, terima kasih. Untuk wanita bijak, di mana fellowship-nya kita setiap Kamis kedua, biasanya di gereja. Tapi untuk Kamis besok digabung dengan bapak-bapak, tetapi nanti di sananya terpisah supaya tidak membuat bapak-bapak juga susah ya, harus nganter ke sini, nanti ke sana lagi, pulangnya mampir ke sini, tapi bisa bersama-sama. Jadi jangan lupa ya, kita di sana juga dananya masing-masing. Mau apa, beli sendiri, bayar sendiri, baru kita berfellowship di sana. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa
Untuk berangkatnya ya yang punya motor bisa, yang enggak gimana? Kumpul. Iya, kumpul juga di gereja tapi ya Pak Lukas ya. Tapi kalau yang di Boro bisa sama bapak-bapaknya gitu. Nanti kumpul sama-sama, bisa diberangkat sama-sama nanti. Iya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya undang semua bangkit berdiri. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Sekali lagi. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, Yes. sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Ya. Kami generasi pilihan Allah, Yes. memiliki kehidupan yang besar, saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Kami generasi pilihan Allah, memiliki kehidupan yang besar, Amin. saling mengasihi dan menghormati, menjadi berkat bagi semua orang. Ya, sama-sama katakan. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Kami bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Siapkanlah dirimu, penuhi panggilannya, sambut kegerakan yang besar di generasi pilihan Allah. Di generasi pilihan Allah, di generasi pilihan Allah. Haleluya. Amin. Lebih beri lagi. Haleluya. Tuhan berkatilah gerejamu yang sudah kami sebentar lagi mencapai 19 tahun dalam penyertaan Tuhan. Tumbuhkan iman kami semuanya tanpa kecuali, baik yang pria, wanita, anak-anak, umas, bahkan juga mereka yang sakit pun jangan ada yang Tuhan tinggalkan. Kami butuh Engkau Tuhan, butuh zamanmu, butuh sentuhan. Jangan jadikan kami saling menghormati, saling mengasihi lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Satu sama lain saling memperhatikan, saling peduli, dan saling kami membangun di antara kami masing-masing, terutama iman kami. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, tambah-tambahkan rezeki kami Tuhan, supaya semakin luas, semakin lebar apa yang dapat kami perbuat terhadap sesama,
ketika Tuhan bercurahkan rezeki-rezeki yang baru yang mengalir dengan luar biasa. Kami percaya kami pasti punya dampak bagi kota, punya dampak bagi gereja, dan punya dampak bagi sesama. Ketika Tuhan semakin luaskan rezeki dan kasih karunia Tuhan yang semakin berlimpah-limpah. Amin. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Bu Ratno spesial kami doakan, sembuhkan, jamah dia Tuhan. Dalam nama Yesus, oleh bilur dari Yesus sudah sembuh. Amin. Demikian juga kami doakan Ibu Selesari, Pak Triyono, hambamu pribadi, Pak Lukas, Bu Nono juga, bahkan semua yang lain yang tidak hambamu sebutkan satu persatu. Oh Tuhan, kami butuh jamahan tangan, jamah kami semua, dan Tuhan berkati anak-anak kami yang mereka butuh dicerdaskan, ditambah iman mereka, dan supaya anak-anak kami jadi anak-anak yang berbeda dari orang-orang dunia, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang berprestasi. Amin. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, tumbuhkan sekali lagi iman kami masing-masing, supaya kami semuanya semakin berjaya, gereja Tuhan yang betul-betul jadi contoh bagi kota ini. Sekarang kami hendak pulang dan kami hendak mempersembahkan persembahan kami. Bapak dan Ibu kekasih dalam Tuhan, angkatlah tinggi-tinggi persembahanmu dengan tangan kananmu melampaui kepalamu. Tuhan, ini yang tangan kami adalah persembahan kami. Terimalah Tuhan. Jadi kalau persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu, dan biar namamu semakin dimuliakan. Beri hikmat pada pemimpin gereja, supaya beliau mengatur keuangan jemaat Tuhan ini dengan secara baik, sempurna seperti kehendak Tuhan. Dan balaskanlah pada tiap-tiap tangan yang memberi persembahan ini, dibalaskan Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan balaskan semuanya. Dan tiba saatnya kami hendak pulang dan membawa berkat Tuhan. Bapak dan Ibu kasih Tuhan, angkatlah tanganmu, buka lebar-lebar dan terimalah iman berkat Tuhan. Tuhan kiranya menyertaimu dan memberkatimu senantiasa. Tuhan kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia yang baru. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Tuhan datang yang kedua kali, yang diberkati sama-sama sekali saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.